dari UPN Veteran Jawa Timur. Selamat datang Pak di Negara Laga. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Direktur Informasi. Yang kedua sambutan dari perwakilan dari UPN. Dan kemudian nanti sesi inti dari diskusi nanti mungkin akan kita awali presentasi dari Direktorat Sistem Informasi. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Sistem Informasi, Bapak Dr. Eko Suparno, MSI. Terima kasih kepada Pak Kemal dan beberapa teman dari UPN. Alhamdulillah, kami berharap di bidang kita ini nanti harus ada jejaring tingkat nasional. Saya dulu direktur kemahasiswaan. Direktur kemahasiswaan itu luar biasa ya Pak. Direktur kemahasiswaan itu luar biasa. Saya juga banyak aktif di tingkat pusat. Jadi itu sangat kuat antara direktur antar bidang kemahasiswaan. Tapi di kita ini kan ada mayem gitu ya. Mungkin karena kerjanya di balik layar yang kami sampaikan bahwa ini kami ada di lantai 2 di bagian produksi di sana Pak. Ada di sisi sebelah selatan bagian produksi, semua produk di sana. Server kami juga di sana. Ada 2 server di sini dan kampus D. Tapi pusatnya di sana. Saya kira itu perkenalan dari saya untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi sih setuju banget, tapi sebetulnya kita ini banyak tanya gitu kan. Dan kami memang ditugaskan oleh rektor karena perubahan status yang dialami oleh UPN itu membuat kita itu harus banyak menyesuaikan, meninggalkan yang lama, memasuki yang baru yang boleh kita katakan buta gitu. Kita seperti masuk hutan belantara gitu. Hanya modalnya itu ya apa ya, hanya parang gitu ya. Kita berlima, maksud saya kebetulan ke UPT Telematika sekarang. Kemudian ada Pak Jun, staf dosen di Teknik Informatika, ada Pak Sugi, staf dari Sistem Informasi, dosen. Kemudian ada Mas Pak Sugi yang mana? Kemudian ada Mas Fadil, staf saya di bagian jaringan. Kemudian ada Mas Agus, staf saya yang mengelola sementara website. Takut salah sebetulnya, takut keliru prosedur dan sebagainya. Seperti contohnya barangkali yang ingin kami tanyakan nanti, misalkan mengenai bandwidth ya, pengadaan bandwidth. Tapi kemarin ini hari sebetulnya minggu ini kami sudah harus memutuskan gimana kita nggak punya apa ya referensi gitu yang bisa kami Selama ini gimana? Kalau selama ini ya biasa aja kan kita karena kita dulu sistemnya seperti swasta ya bulan bayar. Ini sampai sekarang ini 6 bulan belum kita bayar. Kalau ke seperti kami ini nanti kamu namun bebas itu kita lebih perjuangan kesininya lebih banyak, lebih lama lagi kan. Jadi mungkin dalam hal teknis dalam kebebasan mungkin nggak mungkin sama karena kondisinya yang memang kan mungkin beda. Jadi kami sih bebas-bebas saja menurut dengan seperti itu. Kalau masalah jumlah orang, efisiensi juga lebih bagus. Universitas Telkom itu, Direktorat Sumber Daya di kami itu mungkin ada 100 orang, sana kan dikerjakan cuma 4 orang Pak. Di Telkom University. Sekarang itu sudah ada lagi Universitas Pertamina, Universitas Semen Indonesia. Jadi sekarang semua BUMN itu punya universitas sekarang Ingin melakukan namanya ya screenshot gini sedikit tentang kami atau kami langsung buka diskusi. Kita teman ya, monggo. Oke, lihat dulu. Mana mau saya penting. Jadi sedikit banyak kami melakukan beberapa kali perubahan, Mbak. Jadi apa yang kami kerjakan ini tidak serta-merta kami dapat dalam waktu singkat. Jadi pertama kali kami UPT Puskom itu pindah menjadi Direktorat Sistem Informasi sejak tahun 2006 Pak. Ya, jadi seperti itu Pak. Nah, kemudian saya sendiri tadi sudah ceritakan, saya dari antropologi Pak, saya dari fisik juga, saya adik kelasnya beliau.
Jadi layanan kami secara umum ada sekian Pak. Jadi ada 5 molekul layanan Pak yang besar-besar Pak ya. Jadi nanti sekira saya dengan cepat breakdown next. Jadi yang pertama, semua layanan kami Pak, semua layanan kami portalnya itu diadang oleh helpdesk. Jadi kami punya helpdesk yang membidangi semua layanan dengan 9 media layanan. Jadi kami sengaja mendekati layanan. Jadi apa yang kami lakukan itu sebelum kami melakukan beberapa perubahan ini, kami persis Pak seperti yang Bapak lakukan. Jadi kami melakukan, istilah kami nggak studi kebatin dulu apa ya, restoring atau apa. Nah, sudah ada sekarang berapa modul? 44, sudah ada 44 modul Pak sebesar itu. Jadi semuanya kami coba relasikan Pak. Jadi ya kalau di print ya sudah tebal lah gitu kan. data dokumen teknisnya sudah tebal. Jadi itu yang kami lakukan selama 5 tahun terakhir ya Pak. Kemudian next. Terima kasih dari kami dari Direktorat Informasi, kami masih jauh dari sempurna Pak. Kami berusaha nanti apapun yang bisa, bukannya kita bantu ya, tapi kita fasilitasi. Kalau Bapak mau menukil apa yang ada di kami, monggo kami silakan. Kita langsung mulai. Dari sekian macam sistem informasi yang ada, mungkin bisa diceritakan kira-kira apakah semuanya itu diproduksi sendiri Pak, atau misalkan di outsourcing atau sebagai gambaran bagaimana kira-kira penataan atau planning sehingga sampai akhirnya bisa ada seperti yang sekarang ini. Saya seperti diceritakan Pak Direktur, saya di BTS Puskom itu sejak tahun 90-an. Pada waktu itu memang belum begitu berkembang. Di Puskom waktu itu ada satu namanya sih mini komputer ya, Honeywell. Kita dapat kantor, atau bukan juga pernah dapat itu kan? Jadi kita dapat Honeywell, judulnya sih mini komputer. Tapi yang bisa dilakukan di sana untuk bahasa pemrogramannya hanya COBOL, kemudian disknya juga segede ban serep itu, ban mobil gitu ya. Jadi relatif sudah butuh tempat yang harus dingin segala macam yang banyak lah prasyaratnya. Dan yang kita kerjakan hanya mencetak kartu mahasiswa, kemudian akademik ya KRS sampai KRS itu transkrip, tapi hanya beberapa fakultas. Jadi awal-awalnya seperti itu. Terus berkembang lagi ke versi sudah ada Windows. Sebelum Windows, terus tadi maksud saya sudah berupa personal komputer. Itu juga relatif belum ada jaringan yang menghubungkan kita dengan fakultas-fakultas. Jadi modelnya jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalau dosen itu karena dia jadi kerjaan tambahan di situ, jadi nggak bisa konsentrasi di sana. Jadi ya boleh dibilang belum ada produk-produk yang dikembangkan. Terus kita dapat apa ya? Dikti itu kan sering buat apa ya, aplikasi-aplikasi yang sifatnya maunya sih seluruh perguruan tinggi itu menggunakan. Kalau nggak salah dulu pernah ada Sinas Dikti, tapi khususnya di aplikasi utamanya tentang sistem informasi akademik atau cyber kampus itu dibuat sendiri oleh programmer di kampus ini. Kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah sumber tata surya itu masih dalam satu komplek atau dalam satu tempat di UNER Asia ID atau dilepas, sehingga nanti UNER Asia ID ini tinggal memasukkan beberapa alamat IP atau sejenisnya itu untuk mengambil atau menampilkan beberapa informasi yang terbaru dari masing-masing data surya tadi. Jadi ke teknis sebenarnya, ke teknisnya. Itu terima kasih. Ya, jadi yang diceritakan Mas Heru itu mengenai web ya. Jadi bukan mengenai cyber kampus. Kalau cyber kampus itu ya apa ya? Ya sudah aplikasi yang
ya walaupun under web ya, tapi dikembangkan under web, tapi itu sifatnya tertutup gitu. Tapi kursus itu adalah sebenarnya mengenai aplikasi opsional atau dalam hal ini set tata surya, di mana Unel ACID itu induknya ya, dan dikatakan Mas Heru di situ tidak ada mengisi berita, tidak ada di Unel ACID. Tapi kalau dibuka muncul berita-berita sudah terkelompok ya, kalau nggak salah ada berita, ada macam-macam di sini. Ya, jadi gini Pak, yang dimaksud kalau pemeliharaannya yang dimaksud adalah pemeliharaan ini, sarana ini, itu tidak ada di kami Pak, ada di bagian Direktorat Safra. Maksudnya bocor AC ya, apa itu bukan di kami Pak. Kami tidak, kami hanya apa-apa selagi kami bisa. Mungkin kami merasa sangat apa ya, senang sekali karena banyak sekali mendapatkan wawasan, masukan dan pengalaman-pengalaman dari mungkin sekaligus kita mohon pamit dan sekali lagi terima kasih pada staf semuanya, pada Bapak pimpinan yang sudah menyediakan waktu. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf Pak jika ada yang kurang berkenan.